Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Fauzan Syahid. Dan saya Satya Rangga Pratama. Kami akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Bapak Gatot sebagai dosen kami dalam mata kuliah kepemimpinan. Yang mana kita akan mengambil slide 21 sampai 23. Di slide yang pertama, yaitu 21, di sini menjelaskan bahwasannya terdapat 5 dimensi pekerjaan. Yang pertama, keanekaragaman, keterampilan, skill variety, sejauh mana suatu pekerjaan mengharuskan Anda untuk melatih berbagai keterampilan. Jadi, di sini pekerjaan bukan hanya sekedar dikerjakan, akan tetapi juga bisa melatih kita dalam mengasah skill kita dan meningkatkan value yang kita punya. Adapun yang kedua, identitas tugas. Sejauh mana suatu pekerjaan mengharuskan Anda menyelesaikan suatu pekerjaan yang utuh dan dapat diidentifikasi. Dari sini kita bisa menjelaskan bahwasannya ketika pekerjaan itu bisa diidentifikasi kebenarannya dan keutuhannya, sehingga yang bekerja atau yang mempekerjakan suatu pekerjaan tidak asal-asalan dan tidak sembrono dalam mempekerjakan. Makanya di sini harus diidentifikasi dan sehingga menjadi suatu pekerjaan yang utuh. Kemudian yang tiga, ada signifikansi tugas. Sejauh mana pekerjaan Anda mempengaruhi orang lain dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Signifikansi tugas ini, jadi kita itu bekerja bukan hanya untuk berdampak diri kita sendiri, bukan hanya untuk berdampak untuk diri kita sendiri, akan tapi juga bisa berdampak untuk orang lain, seperti itu. Dan yang keempat, otonomi. Sejauh mana Anda memiliki kendali atas sarana dan metode yang Anda gunakan untuk melakukan pekerjaan Anda. Jadi, ketika kita melakukan pekerjaan, pasti kita mempunyai sarana tersendiri dan metode per masing-masing pekerja, yang mana masing-masing pekerja itu akan menggunakan metodenya, dan apakah metode dan sarana itu lengkap atau bisa digunakan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan itu. Makanya di sini dibahas otonomi. Dan yang terakhir pada slide ini adalah umpan balik pekerjaan. Sejauh mana pelaksanaan pekerjaan itu sendiri memberi Anda informasi langsung dan jelas tentang seberapa efektif Anda. Nah, di sini umpan balik pekerjaan adalah ketika kita melakukan pekerjaan ini, kita harusnya gitu kan menambah informasi kita tentang apa yang kita kerjakan. Mungkin sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang asing tadinya untuk kita, atau sesuatu yang belum kita bisa. Akan tetapi ketika kita belajar untuk menyelesaikan pekerjaan ini, maka di sini dijelaskan bahwasannya pekerjaan ini bisa memberikan informasi yang baru dan langsung dan jelas tentunya terhadap kita sebagai yang mengerjakan. Kemudian di sini terdapat persepsi fitur umum berdasarkan preferensi lingkungan kerja. Jadi di sini tuh kayak ada persepsi tentang fitur yang terdapat pada lingkungan kerja dari sebuah referensi, yang mana di sini disebutkan bahwasannya ada komitmen untuk berkinerja, kemudian ada mendirikan organisasi kebijakan, kemudian kepemimpinan untuk berkinerja, kemudian rencanakan prosesnya, kemudian menyediakan sumber daya, tetapkan tanggung jawab, melatih orang, tetapkan proses yang ditetapkan, mengarahkan implementasi, kelola konfigurasi, libatkan pemangku kepentingan, memantau atau mengendalikan proses, kumpulkan info peningkatan, verifikasi, objek evaluasi kepatuhan, tinjau dengan manajemen tinggi. Nah, di sini dari poin-poin tersebut di slide ini dikemukakan oleh suatu emoticon yang mana di sini menggambarkan persepsi orang terhadap poin-poin tersebut. Ya kan? Di sini ada nilai variasi, di dalam tabelnya ada nilai variasi, identitas, tugas,
seperti itu. Dan nominal. Kemudian dalam variasi kita bisa melihat bahwasannya ada wajah-wajah senang seperti itu. Kemudian di identitas dan tugas ada wajah-wajah kebingungan. Kemudian di kolom berikutnya ada wajah-wajah marah dan ada wajah-wajah senang ketika mendapatkan feedback terhadap job yang dia lakukan. Seperti itu. Penggunaan audit dan penilaian yang efektif. Yang pertama, audit proses dan produk memberikan ukuran atau adopsi keberlanjutan yang nyata dan objektif. Yang kedua, kebijakan, proses, dan standar harus mencerminkan perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, penilaian mengevaluasi efektivitas program audit. Yang keempat, alat pendekatan dan metode dasar. Yang kelima, konsistensi penilai. Jika mereka memahami cara kita terstruktur dan beroperasi, ada lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk memahami apa yang kita lakukan. Yang keenam, kegiatan pra penilaian untuk mempersiapkan proyek untuk proses penilaian. Frekuensi dan penilaian serta pengambilan sampel harus mencerminkan kemajuan perubahan budaya. Ketika budaya mulai melakukan perubahan, audit atau penilaian yang lebih sering dan mendalam itu sangat diperlukan. Dan yang terakhir, nantinya jumlah audit atau penilaian bisa berkurang jika budaya benar-benar berubah. Maksud daripada penggunaan audit dan penilaian yang efektif terdapat pada kolom sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwasanya di sini ada tinjauan dengan manajemen tinggi, dan pada struktural manajemen terdapat manajemen tertinggi, yang mana ketika di manajemen tertinggi itu harus menggunakan audit dan menilai dengan penilaian yang efektif, guna ketika memang nantinya ketika jumlah audit dan penilaian bisa berkurang karena ada budaya-budaya yang benar-benar berubah. Mungkin di suatu perusahaan itu memiliki budaya-budaya yang tertentu. Ketika budaya-budaya itu tidak terkontrol dan tidak terauditisasi dengan benar dan secara efektif, maka ada sesuatu yang bisa berubah, yang mana jumlah dan penilaian kinerja atas sebuah karyawan atau sekelompok organisasi yang akan benar-benar berubah jika proses penggunaan audit dan penilaian efektif ini tidak dilakukan. Oleh karena itu, untuk para manajemen tinggi biasanya menggunakan audit dan penilaian efektif ini untuk beberapa kinerja mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.